السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله بسم وبركاته. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هداية للناس، وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم هداية للناس كذلك، مبينا وموضحا لما جاء في القرآن الكريم. فمن ابتغى الهداية بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala serta meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa taala, kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa taala daripada buruk jiwa dan amal kita. Siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi tiada ilah yang patut disembah dengan baik dan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Tabaraka wa taala. Selanjutnya beliau membacakan ayat yang memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan tidak meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, dan itu adalah bid'ah. Sesungguhnya pelaku bid'ah merupakan sesat, dan sesungguhnya orang yang melakukan kesesatan terancam dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Syekh mengawali setelah menyampaikan khutbatul hajah sebagai muqaddimah tadi, beliau memberikan nasihat pembuka kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia. Kemudian Allah juga telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan utusan Allah ini juga kepada manusia sebagai hidayah, petunjuk untuk manusia, dan menerangkan tentang apa yang menjadi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang mengikuti sesuatu tanpa ada petunjuk dari Allah Tabaraka wa taala ataupun petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah berada di dalam kesesatan yang nyata. الآيات التي سمعناها قبل قليل من الأستاذ جزاه الله خيرا اشتملت على معان كثيرة جدا، لكن سأتحدث عن آخر آيات تلاها بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، من قوله تعالى:
فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإخلاص في جميع أحوال الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا أي انصب وجهك لإقامة الدين. وما المراد بالدين؟ المراد بالدين كما جاء في حديث جبريل هو الإسلام والإيمان والإحسان. لما انتهى جبريل عليه السلام من الأسئلة ثم ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ لأنه جاء في صورة رجل حسن الثياب حسن المنظر. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. Sesungguhnya pembahasan ayat terkait tentang tema yang akan kita bahas di dalam Al-Quran begitu banyak, terkhusus ayat yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ega Hafidhullah Ta'ala. Syekh memberikan kalimat jazahullahu khairan, karena ini merupakan ayat yang sangat syarat akan makna dan faidah yang begitu banyak. Dan insya Allah dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi oleh qari kita Hafidhullah Ta'ala, kita akan membahas sedikit, yaitu 3 ayat terakhir yang telah dibacakan tadi di awal daripada acara kita. Yang pertama adalah yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Dan tegakkanlah wajahmu untuk perkara agama dengan lurus. Aqim wajhak artinya adalah berikanlah pandanganmu, tegakkanlah dirimu, tegakkanlah dirimu lid-din, untuk melaksanakan perkara agama. Lid-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din di sini, yaitu perkara agama? Yang dimaksud dengan ad-din adalah al-Islam. Yang dimaksud dengan ad-din adalah al-iman. Yang dimaksud dengan ad-din adalah al-ihsan. Di dalam ayat ini dikatakan wa aqim wajhaka lid-din, maka makna daripada ad-din di dalam ayat ini adalah Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana hadis yang kita sangat kenal, yaitu hadis Jibril tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat setelah orang tersebut berlalu meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui siapa tadi yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu merupakan malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian ingin mengajarkan agama kalian, atakum yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kalian, mengajarkan ad-din. Dan yang di sini ad-din yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah Islam, iman dan ihsan. وهذه المراتب الثلاث هي شرائع ظاهرة ومنها شرائع باطنة. فأقم وجهك للدين أي اقصد وتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة والباطنة. شرائع الدين الظاهرة مثل ماذا؟ أركان الإسلام: الصلاة والصوم والحج والزكاة ونحوها. أما شرائع الدين الباطنة مثل محبة الله عز وجل، وهذه أعمال القلوب، محبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه عز وجل والرغبة إليه سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وذلك بالإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ini merupakan
martabat daripada Islam yang tiga. Tentang Islam, iman, dan ihsan, yaitu martabat tentang kedudukan daripada agama kita, yaitu ada tiga. Di dalam pembahasan ad-din ini terdapat pembahasan syariat yang secara zahir maupun secara batin, amalan zahir dan juga amalan batin. Di dalam perkara Islam, yaitu terdiri di dalam amal zahir dan amal batin. Apa saja amal zahir? Yaitu terdapat di dalam rukun Islam, yaitu salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya di dalam rukun Islam. Maka ini diantara amalan yang masuk ke dalam kategori amal zahir. Kemudian di dalam syariat Islam juga ada amal secara batin, dan ini adalah amal qulub, yaitu amalan hati. Di antara amalan hati itu adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara amalan hati adalah terdapat rasa takut seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara amalan hati adalah ar-rughbah ilaihi, yaitu senantiasa menyandarkan ibadah ataupun perkara kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Hafizahullah taala memberikan nasihat kepada kita, menambahkan penjelasannya, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, adalah hendaknya kita menghadapkan di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan hati, menghadapkan ibadah kita dengan hati, menghadapkan amalan ibadah kita tersebut dengan adanya tujuan. Ya, amalkan amalan tersebut dengan menghadirkan hati dengan adanya tujuan, dan amalkan amalan tersebut dengan anggota tubuh kita, yaitu amalan hati dengan adanya tujuan, serta laksanakan amalan tersebut dengan badan kita. Kemudian kedudukan yang ketiga daripada agama Islam yaitu ihsan. Ya, ihsan. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan kalau kita tidak mampu melihatnya, maka hendaknya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah yang sedang kita laksanakan. فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك. لماذا قال وجهك؟ لأن الوجه يتبع القلب، فإذا كان القلب مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الوجه يتجه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان القلب والعياذ بالله معرضا عن طاعة الله عز وجل فإن الوجه يتجه إلى الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا. ما معنى حنيفا؟ أي مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عما سواه عز وجل، فأنت تعبد الله وحده ولا تشرك معه في عبادته أحد. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Maksudnya, kenapa di sini disebutkan wajah? Ya. Karena wajah itu adalah anggota tubuh yang mengikuti hati. Ketika hati itu ada keinginan beribadah kepada Allah, maka wajah ini akan mudah untuk dihadapkan melaksanakan ibadah, akan mudah untuk melaksanakan syariat Islam. Tetapi sebaliknya, fal'iyadzubillah, jika hati ini enggan untuk beribadah kepada Allah, jika hati ini tidak ada keinginan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk menjalankan agama ini, menjalankan din, maka tentu wajah kita pun akan berpaling daripada melaksanakan ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara penjelasan yang berkaitan tentang wajah. Ya, hadapkanlah wajahmu di dalam pelaksanaan ibadah ini, karena wajah ini ya mengikuti hati. Jika hati taat kepada Allah, ada keinginan beribadah, maka wajah ini mudah untuk diarahkan beribadah. Tapi sebaliknya, jika hati itu tidak mau beribadah kepada Allah, enggan untuk melaksanakan perkara agama, ad-din, maka wajah ini pun akan berpaling daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanifan, ya.
Hanif artinya adalah benar-benar menghadap Allah, mukbilan Allah. Dia menghadap Allah tabaraka wa taala di dalam melaksanakan ibadah tersebut, dan dia memalingkan ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya Hanif di sini adalah benar-benar hanya beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. وهذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهو الإقبال على طاعته والإعراض عن معصيته، هذا أمر فطره الله في فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس محبة الحق واتباع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن عصى وأعرض عن الله عز وجل فهذا قد أفسد فطرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، على الحق، على محبة الحق، على اتباع الحق. فأبواه، الآن تأتي المؤثرات التي تؤثر على الإنسان وتصرفه عن طريق الحق، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كان الأبوان يهوديان حرفا الفطرة عن اتباع الحق إلى اتباع اليهودية، وإذا كان نصرانيان حرف ولدهما عن اتباع الحق إلى اتباع النصرانية، وإذا كان الوالدان مجوسيان فإنهما يحرفان ولدهما عن الحق وعن الإسلام إلى المجوسية. فالفطرة لو ترك الإنسان والفطرة فإنه سيكون موحدا، ولكن الصوارف التي تصرف عن الحق كثيرة. Selanjutnya, di dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk menghadapkan badan ini, hati ini, anggota tubuh ini. Tujuan beribadah adalah untuk menjalankan perintah Allah dan memalingkan apa yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memalingkan apa saja yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah dan memalingkan ibadah yang ditujukan selain kepada Allah, ini merupakan fitratullah, merupakan fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dan menjauhkan dirinya daripada kesyirikan, maka ini merupakan fitrah. Fitrahnya manusia, fitrahnya seorang hamba adalah mentauhidkan Allah. Fitrahnya seorang hamba adalah dia tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kemudian dia tidak mengikuti atau meletakkan hatinya di tangan manusia atau di pandangan manusia. Kemudian dia hanya mengikuti apa yang diperintah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termaksud daripada fitrah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Namun sebaliknya, jika dia bermaksiat, jika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan yang menyelisihi fitrahnya. Dia telah merusak fitrahnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang terlahir, maka dia terlahir dalam keadaan berada di atas fitrahnya, yaitu berada di atas kebenaran. Dia senantiasa mengikuti kebenaran, dia senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya di dalam beribadah. Tetapi ya, ketika dia lahir kemudian dia memiliki kedua orang tuanya beragama selain daripada agama yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi, maka orang tuanya inilah yang merubah apa yang menjadi fitrahnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadikan anak ini berpaling daripada agama Islam, berpaling daripada mengikuti kebenaran. Dia akan menjadi Yahudi sebagaimana agama yang dianut dan dipeluk oleh orang tuanya. Dia akan menjadi Nasrani sebagaimana agama yang dipeluk dan dianut oleh orang tuanya. Dia akan menjadi
majusi, berpaling daripada agama Islam, mengikuti agama yang dianut dan dipeluk oleh kedua orang tuanya. Sehingga dikarenakan adanya beberapa penghalang-penghalang, sebab-sebab yang menjadikan anak ini berpaling daripada fitrahnya, inilah yang menjadikan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada asalnya fitrah seorang hamba tatkala dia lahir di muka bumi ini, dia fitrahnya berada di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya seorang hamba ketika dia terlahir, maka dia terlahir mengikuti kebenaran yang berada di dalam agama ini. هذه الفطرة لا تبديل لها ولا تغيير، يعني كل مولود يولد وهذه الفطرة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، لا كما يزعم الغربيون الذين يعملون دراسات ثم يخرجون بنتائج ويرون أن هذه النتائج نتائج صحيحة وأنها حقيقية، وهي في حقيقتها نتائج خاطئة، لأنهم لا ينطلقون من هدى ولا ينطلقون من وحي، وإنما ينطلقون من أفكار وأفكار وأفكار. فما زين لهم الشيطان رأوه حقا. فمن ذلك مثلا من الدراسات التي يعني خرج بها الغربيون وتدرس للأسف لأبناء المسلمين، أن الأصل في الإنسان أنه على الشرك، أنه يولد على الشرك، وأنه كان في أصله مشركا ثم بدأ يبحث عن آلهة وشيئا فشيئا حتى هدي للتوحيد. ولا شك أن هذا باطل باطل باطل، لأن أبانا الذي خلقنا منه هو آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام كان موحدا، وخلق الله سبحانه وتعالى بيده وأنزله إلى الأرض، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، واستمر الناس على التوحيد 10 قرون. نحن نقول هذا ليس لأننا نعلم الغيب، لا، وليس لأننا اجتهدنا ووصلنا إلى هذه النتيجة، وإنما لأنها جاءتنا عن الله سبحانه وتعالى بطريق الوحي، سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغربيون فهم يأتون بنظريات من أفكارهم، وإن كان فيها شيء من الصواب لكن أغلبها خطأ. والمسلم تجاه ما يصدر من أولئك فإنه لا يرفضه مباشرة، وكذلك لا يقبله مباشرة، وإنما ينظر، فإن كانت هذه النتائج توافق ديننا قبلناها، وإن كانت تخالف ديننا فإننا نردها ولا نرفع بها رأسا ولو قالها وأجمع عليها الغرب كلهم، لأنهم لا ينطلقون من وحي. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana nasihat yang telah disampaikan tadi, manusia seorang hamba terlahir di atas fitrahnya. Tidak ada perubahan dan tidak ada la tabdila wala taghyir, tidak ada perubahan dan tidak ada yang menggantikannya, yaitu fitrah itu sebenarnya tidak ada perubahan kecuali adanya sebab yang menjadikan dia berubah. Dan ini adalah merupakan bantahan bagi orang-orang barat sana yang mereka memiliki keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru. Dan sayangnya banyak kaum muslimin yang memegang dan mengambil pendapat tersebut daripada keyakinan yang disampaikan oleh orang-orang barat. Mereka orang-orang barat meyakini bahwasanya manusia ini terlahir dalam keadaan syirik. Ya, berlahir dalam keadaan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Berbeda dengan keyakinan seorang
muslim, yaitu terlahir dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, terlahir dalam keadaan fitrah mengikuti hak, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang barat di sana yang mereka meyakini manusia ini pada asalnya terlahir dalam keadaan syirik. Dia tidak mengenal agama, dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan sesuatu yang lainnya daripada makhluknya Allah tabaraka wa taala. Baru nanti berjalannya waktu dalam pencarian, mulailah mendapatkan petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara keyakinan yang diyakini oleh orang-orang barat dan tidak diragukan lagi, ini merupakan keyakinan yang batil. Kita ketahui bahwasanya Bapak manusia, yaitu makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, dia diturunkan dalam keadaan tauhid, menyembah Allah tabaraka wa taala. Dan itu dilaksanakan kurang lebih selama 10 periode, 10 generasi dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, menyembah Allah tabaraka wa taala, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala di dalam ibadah. Kita mengatakan kalimat ini ya, bukan berarti kita melakukan penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat. Orang-orang barat, mereka melakukan penelitian perjalanan manusia ini di dalam keyakinannya berdasarkan pikiran mereka, berdasarkan pemikiran mereka. Berbeda dengan kaum muslimin ya. Kita mengetahui ini kebenaran, ini kesesatan, ini sesuatu yang hak, ini yang batil, bukan berdasarkan pemikiran, tetapi kita menentukan ini merupakan kebenaran ataupun kebatilan, merupakan petunjuk ataupun kesesatan berdasarkan wahyu yang datang dari Al-Quran ataupun wahyu hidayah yang datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun terkadang penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat terdapat sesuatu yang benar, tetapi kebanyakan dari penelitian yang mereka lakukan itu adalah salah ya. Salah. Sehingga seorang muslim ataupun muslimah hendaknya dia tidak langsung menerima begitu saja apa hasil penelitian yang disampaikan oleh orang-orang barat di sana. Dan kita tentunya punya barometer untuk bisa menentukan mana itu merupakan hak, mana yang batil. Kita lihat apabila pemikiran orang-orang barat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh agama kita, maka kita terima. Tetapi jika menyelisihi apa yang telah ditentukan oleh agama kita, maka wajib kita untuk menolaknya, tidak menerimanya. Kemudian ya. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم أي إقامة الدين لله سبحانه وتعالى أو إقامة وجهك للدين حنيفا لله سبحانه وتعالى فإنه الدين القيم أي الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فمن سلك هذا الطريق فإنه سيصل إلى الله عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس، وهذا مهم، أكثر الناس لا يعلمون الحق، ولو علموا الحق ما اتبعوه. لماذا؟ لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بكثرة الأتباع، وإنما العبرة ما الذي يتبع. ولو نظرنا في القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة جدا، لوجدنا أن الكثرة دائما مذمومة، وأن القلة هي الممدوحة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. بينما في القلة وقليل من عبادي الشكور فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهكذا لو نظرنا في آيات القرآن الكريم كلها
لوجدنا أن الكثرة مذمومة وأن القلة ممدوحة محمودة. ورحم الله من قال لا تغتر أو تمسك بالحق ولا تغتر بكثرة الهالكين. بعض الناس يظن أنه كلما كان العدد أكثر كلما كان معه الحق. الجواب لا، الحق هو الحق، هو ما كان موافقا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك فهو باطل. ولا تغتر بكثرة الهالكين. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dzalikad din al-qayyim, itulah agama yang mulia, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah. Inilah agama kita. Agama kita yang mulia adalah senantiasa mengikuti fitrah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengesahkannya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu daripada makhluknya. Dzalikad din al-qayyim, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus merupakan jalan yang lurus, yaitu jalan yang dapat mengantarkan seorang hamba meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang dapat mengantarkan seorang hamba meraih ridhonya Allah, itulah jalan yang lurus apabila seorang hamba mengikuti fitrahnya, yaitu mengikuti al-haq, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Asy-Syaikh Hafizahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita dengan mengambil pelajaran dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi agama yang mulia ini, agama yang agung ini, agama yang lurus ini, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak mengetahui tentang kebenarannya, tidak mengetahui tentang apa yang menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sehingga al-ibrah, ibrah di sini adalah laysat bikathrah, yaitu bukan dikarenakan melihat banyaknya jumlah. Ibrah untuk mengetahui apakah itu sebuah kebenaran, tidaklah kita jadikan barometernya daripada banyaknya jumlah pengikutnya, banyaknya jumlah pengikutnya. Tetapi barometer sebuah kebenaran, ibrah di dalam menentukan sebuah kebenaran adalah dengan melihat apa yang diikuti oleh manusia. Apa yang diikuti oleh manusia, bukan jumlah daripada manusia yang mengikutinya, tetapi apa yang diikuti oleh manusia, itulah yang menjadi ibrah di dalam menentukan fitrah seorang hamba di dalam beribadah untuk agama ini, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-kathrah, kalau kita melihat jumlah, kebanyakan di dalam ayat Al-Quran yang berkaitan tentang jumlah, kalau kita melihat dan mengkaji firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan jika itu menyebutkan tentang jumlah yang banyak, maka pasti masuk ke dalam golongan madmumah, golongan yang tercela. Ya, golongan yang tercela. Kalau kita lihat dengan banyak jumlah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, jumlah golongan, maka kebanyakan mereka ini masuk ke dalam golongan madmumah, yaitu yang dicela. Kemudian kalau kita cermati juga firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jumlah yang sedikit, ya, pengikut jumlah yang sedikit, maka pengikut yang jumlahnya sedikit ini mereka digolongkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam firman-Nya masuk ke dalam golongan mamduha, yaitu golongan yang terpuji. Kemudian kita lihat diantaranya dalil-dalilnya yang disebutkan oleh Syekh sebagai contoh, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluk, kalau engkau mengikuti banyaknya apa yang dilakukan oleh manusia, maka sungguh mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat dalil yang lain yang menerangkan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang agama ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita cermati tentang jumlah yang sedikit, maka mereka masuk ke dalam golongan yang terpuji. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiya asyakur. Untuk jumlah hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan itu sangatlah sedikit. Kemudian yang bisa
minuman tegukan yang ada nanti, tegukan yang indah di akhirat kelak, itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antara hambanya pun jumlahnya adalah sedikit. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang jumlah yang banyak, maka itu kebanyakan masuk ke dalam kategori madmumah, yang tercela. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat jumlah yang sedikit, maka mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan yang terpuji. Sungguh semoga Allah merahmati kaum salaf yang telah menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat indah, tamassak bil haq, ya. Pegang teguhlah kebenaran dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang terjerumus di dalam kebinasaan. Ya, peganglah kebenaran, sekalipun yang memegang kebenaran tersebut jumlahnya sedikit, kemudian orang yang terjerumus di dalam kebinasaan, di dalam kerusakan itu jumlahnya banyak, maka jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Maka peganglah kebenaran walaupun yang memegangnya adalah berjumlah sedikit. Al-haq wal haq. Kebenaran adalah kebenaran. Yang dilihat bukanlah dari apa yang banyak, tetapi yang dilihat adalah dari apa yang dipegang daripada manusia sebagai landasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه هذا تفسير لقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، لأننا عرفنا أن إقامة الوجه للدين حنيفا وذلك بالقلب، الأعمال الباطنة، والإنابة هي عمل القلب. الإنابة هي عمل القلب، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واتباع مراضيه عز وجل. منيبين إليه، إذا كان القلب مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يحمل البدن على أداء العبادات الظاهرة، وكذلك بترك والابتعاد عن المعاصي الظاهرة والباطنة. Selanjutnya, Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala mudibina ilaihi, yaitu mengembalikan urusan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyandarkan urusan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini merupakan tafsir dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sebelumnya yang telah kita bahas, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Menegakkan agama itu yaitu dengan hadirnya hati. Menegakkan perkara agama yaitu dengan menghadirkan hati. Kemudian munibin al-inabah. Al-inabah ini artinya adalah kembali kepada Allah. Di dalam menentukan segala perkara, kita kembali kepada Allah. Di dalam berharap, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya munibin al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga ittiba, mengikuti apa yang diridhoi, mengikuti apa yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna daripada munibin ilaihi, yaitu ar-ruju' ilaihi wattiba ma yurdihi, ya, kembali kepada Allah dan mengikuti apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Munibin ilaihi ini merupakan amal batin, ya, amalan batin, karena ini merupakan amalan hati, mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap urusan tersebut dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini merupakan juga di antara amalan hati. Apabila hati ini senantiasa kembali kepada Allah di atas ketaatan, maka hati ini akan membawa badan kita secara zahir untuk juga melaksanakan ketaatan. Hati ini juga akan membawa badan kita melaksanakan ketaatan. Namun sebaliknya, tatkala hati ini tidak kembali kepada Allah, menyelisihi fitrahnya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan membawa badan ini untuk menjalankan ketaatan, untuk melaksanakan perkara agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munibina ilaihi wattaquh.
كذلك التقوى من أعمال القلوب، والتقوى إنما تكون بفعل الطاعات واجتناب المنهيات. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من المأمورات وشيئا من المنهيات، فقال وأقيموا الصلاة، خص من المأمورات الصلاة لأنها تدعو إلى الإنابة والتقوى. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذا فيه حث على التقوى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي قوله ولذكر الله أكبر حث للنفس على الإنابة إلى الله عز وجل. Selanjutnya terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Takwa min a'malil qulub, merupakan amal hati, amalan batin, yakni dengan berupaya menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah takwa. Takwa merupakan amalan hati, diwujudkan dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhkan diri daripada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya firman Allah tabaraka wa taala waqimus shalah, dan tegakkanlah salat, ya. Menegakkan salat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ini termaksud daripada al-inabah, yaitu berupaya untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba melaksanakan salat, maka ini termaksud daripada amalan munibin ilaihi, yaitu mengembalikan urusan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan salat bukan hanya berkumpul di dalamnya amalan hati, tetapi juga berkumpul di dalamnya amalan zahir. Dan salat merupakan ibadah yang diperintahkan untuk kita tegakkan dan memiliki keutamaan serta kemuliaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waqimis salata, dan tegakkanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat karena sesungguhnya ibadah salat dapat mencegah pelakunya daripada melakukan perbuatan keji, dapat mencegah pelakunya daripada perbuatan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan mungkar. Kemudian di akhir ayatnya wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang sangat besar. Ayat ini menerangkan tentang memotivasi seorang hamba untuk mengajak jiwanya senantiasa mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا تكونوا من المشركين. ذكر أعظم المنهيات ألا وهو الشرك به سبحانه وتعالى، لأن هذا الذنب أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك مضاد للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu minal musyrikin. Setelah memberikan tentang contoh beribadah kepada Allah dan mengembalikan urusan kepada Allah, yaitu tentang masalah salat dan yang lainnya, maka dilanjutkan dengan penjelasan janganlah kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wala takunu minal musyrikin. Kesyirikan, syirik merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Larangan yang paling besar itu merupakan syirik. Kemudian syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat telah memberitahukan kepada kita, kepada hambanya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya di dalam beribadah, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada pelaku kesyirikan. Maka seorang hamba diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini untuk senantiasa mentauhidkan Allah, dan tauhid merupakan ruhnya ibadah dari segala macam arah kepada Allah tabaraka wa taala. Tauhid merupakan merupakan ruhnya segala macam ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين. ثم ذكر صفة من صفات هؤلاء المشركين، صفة لينفر عنها، أنهم فرقوا دينهم، بمعنى الدين واحد وهو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله عز وجل. وهؤلاء المشركون ماذا فعلوا؟ فرقوه، فمنهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من هو يهودي، منهم من هو نصراني، وهكذا أديان كثيرة جدا، مع أن الواجب على البشر كلهم أن يتبعوا الدين القيم، أن يتبعوا دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه والذي بعث من أجله الرسل وأنزل الكتب. Ikhwatul iman wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat daripada orang-orang musyrik, yaitu pelaku kesyirikan. Mereka farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Yang pada asalnya agama ini adalah satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukannya di dalam beribadah dengan makhluknya Allah tabaraka wa taala. Maka sifat orang-orang musyrik, makanya dilarang oleh Allah. Kenapa kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik selain dosanya tidak akan diampuni? Kita diterangkan di sini di antara sifat mereka adalah memecah belah daripada keadaan agama mereka. Mereka orang-orang pelaku kesyirikan, ada di antaranya yang beribadah atau menyembah pepohonan. Ada di antara mereka yang menyembah jin. Ini di antara bentuk perpecahan. Perpecahan yang ada di antara agama yang dianut oleh orang-orang pelaku kesyirikan. Di antaranya mereka ada yang menyembah pepohonan, di antara mereka ada yang menyembah jin, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, di antara mereka ada yang tidak mengikuti agama Islam, mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ini adalah di antara contoh yang menjadikan gambaran pelajaran kepada kita bahwasanya di antara sifat orang-orang musyrik pelaku kesyirikan, mereka memecah belah keberadaan daripada keyakinan agama mereka. Seharusnya seorang hamba mengikuti agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah mengutus Rasulnya. Untuk itu Allah menurunkan Al-Quran, agar manusia mengetahui apa yang menjadi hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. هؤلاء المشركون فرقوا دينهم أديان شتى وكانوا شيعا، أي أصبح كل منهم يتعصب لهذا الدين ويحارب من عداه. كل حزب بما لديهم فرحون بما عندهم من الأهواء التي حكموا
بأنفسهم أنها الحق وأن غيرهم على الباطل فهم فرحون بهذا الذي يفعلونه. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, wa kanu syi'an, mereka terpecah belah dan memiliki banyaknya kelompok. Mereka di antara sifat buruk yang mereka miliki adalah ketika mereka sudah terpecah belah dengan banyaknya kelompok tersebut, mereka ta'assub, ya. Mereka ta'assub kepada kelompok yang mereka pegang, kelompok yang mereka berada di dalamnya. Kemudian mereka memerangi keyakinan yang menyelisih daripada keyakinan yang ada di dalam kelompok mereka tersebut. Mereka memerangi, ya, keyakinan yang ada selain daripada kelompok yang mereka berada di dalamnya. Kemudian kullu hizbin, ya, setiap kelompok-kelompok tersebut mereka bahagia dengan apa yang mereka yakini, mereka bahagia dengan apa yang mereka dapati, mereka bahagia dari apa yang menjadi keyakinan mereka yang pada nyatanya keyakinan yang mereka miliki itu merupakan sesuatu yang salah, sesuatu yang menyelisihi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka bahagia di atas kebatilan, bahagia di atas sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahagia dengan bihadzal fi'il, dengan apa yang mereka lakukan. Al-musyrikuna farraqu dinahum wa ta'assaba kullu minhum li dinihi wa fi hadha tahdhirun للمسلمين من أن يتفرقوا في الدين. كل فريق وكل جماعة وكل حزب يتعصب لما معه من حق وباطل، فإذا فعل المسلمون ذلك فإن فعلهم هذا مشابه لفعل المشركين في التفريق في الدين. الدين واحد والرسول واحد والإله واحد، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع ونهانا عن الافتراق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في ذلك آيات كثيرة وأحاديث أيضا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحث على هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، ألا وهو الاجتماع وذم الافتراق. Sifat orang-orang pelaku kesyirikan, mereka memecah belah agama mereka. Mereka fanatik, ta'assub dari apa yang mereka miliki. Walaupun itu ada terkadang di atas kebenaran dan juga terkadang mereka berada di atas kebatilan. Apapun yang menjadi keyakinan mereka, baik dari kebenaran maupun kebatilan, semua mereka itu memegang teguh. Mereka ta'assub, mereka fanatik, ya. Kemudian jika kaum muslimin mengikuti metode di dalam mencari keyakinan seperti ini, maka mereka mengikuti apa yang dicontohkan, yang dilakukan oleh orang-orang pelaku kesyirikan. Seorang muslim, ya, dia tidak boleh fanatik dengan apa yang menjadi keyakinan dia yang tidak ada dasarnya di dalam agama ini. Sehingga seorang muslim ketika dia berada di dalam agama ini, dia hendaknya berada di atas hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh memecah belah keberadaan daripada agama kita yang Islam, yang satu ini, yaitu agama Islam. Agama kita satu, Rasul kita pun satu, kemudian kitab yang diturunkan pun juga satu. Sehingga begitu banyak ayat yang diterangkan di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersatu di dalam kebenaran, bersatu di dalam keyakinan, bersatu di dalam agama ini. Di antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya terhadap tali Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu agamanya, dan janganlah kalian berselisih. Kita terpuji apabila bersatu di dalam agama ini, dan kita tercela apabila berpecah belah di dalam agama ini.
نعم، الواجب على المسلمين أن يعظموا ما عظم الله سبحانه وتعالى، فنجد أن الإسلام ظاهر، ونجد أن الله سبحانه وتعالى جعل بين المسلمين الأخوة الإيمانية، وجعلها من أعظم الروابط بين المسلمين. ولكننا للأسف نجد أن كثيرا من المسلمين يتركون هذه الأمور الظاهرة ويلجؤون إلى خلافات أدت إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، وكل هذا من كيد الشيطان ومن نزغه من أجل أن يضل المسلمين عن دينهم. Seorang muslim hendaknya mengikuti petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dirinya daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapatkan agama kita ini satu, yaitu agama Islam hanya satu, dan tidak terpecah belah di dalam banyaknya kelompok. Dan Allah menjadikan persaudaraan kita ini adalah persaudaraan yang terikat karena keimanan, al-ukhuwah al-imaniyah. Persaudaraan yang dibangun di antara kaum muslimin itu adalah ikatan yang berdasarkan dari iman. Dan ini merupakan ikatan yang paling agung, ikatan yang paling mulia adalah ikatan yang terjalin di antara kaum muslimin karena imannya, al-ukhuwah al-imaniyah. Tetapi sangat disayangkan sekali keadaan kita saat ini, banyak di antara kaum muslimin mereka meninggalkan ikatan yang mulia ini, yaitu ikatan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka meninggalkan ikatan yang dibangun di atas keimanan, maka ini merupakan min kaidi syaitan, merupakan tipu daya daripada syaitan, yang mana syaitan menginginkan agar manusia, agar kaum muslimin mereka tersesat daripada agama yang hak, mereka tersesat daripada syariat yang hak, mereka tersesat daripada hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama ini. Wa nahnu nara التفرق ظاهرا بين المسلمين، ولا يمكن أن يجتمع المسلمون إلا إذا رجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإذا رجع فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم مشركين متفرقين متقاتلين، فلما دخلوا الإسلام ودخل الإسلام في قلوبهم أصبحوا إخوانا، أصبحوا إخوة في الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أما ما يزعمه بعض الناس أنه سيجمع المسلمين على أفكار وعلى اجتهادات وعلى آراء، فإن هذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن هذه الآراء وهذه الأفكار وهذه الاجتهادات مبنية على محض الرأي، ليست مبنية على اجتهاد شرعي. ثم كيف نجتهد في أمر والنص ظاهر في خلافه؟ فبدل أن نحدث أصول وقواعد نجتمع عليها، فلنجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، وبذلك يكون الاجتماع، ودون ذلك لن يكون اجتماع، وإنما هي الفرقة والابتداع، والله المستعان. Kita perhatikan perpecahan itu saat ini terjadi sangat jelas, tampak jelas di hadapan manusia di antara kaum muslimin. Perpecahan di antara kaum muslimin sangat jelas terjadi di antara mereka.
Wala yumkinu, dan tidak mungkin kaum muslimin mereka dapat bersatu, ya, kecuali jika mereka kembali kepada agama mereka. Kecuali jika mereka kembali kepada agama mereka, agama yang Nabi mereka yaitu Nabi Muhammad SAW berada di atasnya. Dahulu kita melihat keadaan Arab, ya, negeri Arab sebelum datangnya Islam. Keadaan mereka mutaqatilin, mutaharibin, mereka saling bunuh-bunuhan, saling memerangi satu dengan yang lainnya, ya. Darah sangat mudah bagi mereka untuk ditebas dan dikeluarkan oleh mereka. Mereka saling memerangi, mereka saling bunuh-bunuhan. Namun tatkala datang Islam, tatkala datang hidayah Islam masuk ke dalam qalbu mereka, di dalam hati mereka, mereka yang awalnya terpecah belah, awalnya saling membenci, awalnya mereka saling bunuh-bunuhan, awalnya mereka saling berpecah belah atau saling memerangi satu dengan yang lain, tatkala Islam masuk ke dalam hatinya, hidayah Islam masuk ke dalam hatinya, mereka menjadi bersatu. Tatkala Islam masuk ke dalam hatinya, mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya, mereka berada di dalam keadaan satu, saling menyayangi dan tidak saling membenci, saling memperhatikan satu dengan yang lain dan tidak memerangi ataupun membunuh satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka ini menerangkan tentang al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan yang dijalin karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak dibangun di atas pendapat-pendapat, ya. Karena pendapat-pendapat ini al-ara dapat mengantarkan Islam di dalam perpecahan, dapat mengantarkan kaum muslimin di dalam perpecahan, sehingga sulit bagi kaum muslimin untuk bisa bersatu padu di atas agama ini. Sehingga Syekh Hafizahullah Ta'ala Dr. Malik Husain Sya'ban memberikan nasihat kepada kita. Tatkala kita ingin bersatu di dalam agama ini, maka hendaknya kita kembali berkumpul di atas Al-Quran, di atas petunjuk firman-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kita berkumpul di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita berkumpul di atas pemahaman para sahabat. Hendaknya kita berkumpul di atas pemahaman apa yang telah dilakukan generasi setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang selanjutnya yang mengikuti pemahaman Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman generasi salafus saleh terdahulu. Adapun sebaliknya, jika kaum muslimin tidak bersatu padu di atas Al-Quran dan sunnah, tidak bersatu padu di atas pemahaman para sahabat dan generasi-generasi soleh selanjutnya, maka ini akan menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin, ini akan melahirkan permusuhan di antara kaum muslimin. Allahul musta'an. Iya, selanjutnya, ya. Maka Syekh mengatakan mungkin hanya sampai di sini beberapa penjelasan yang singkat yang dapat kita bahas karena terbatasnya waktu, apalagi makanan sudah mulai dibagikan. Ya. Kalau makanan sudah dibagikan tanda urusan itu sudah selesai. Itu uziat tu'am, intahatil masalah, ya. Baik, silakan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Fadhal. Silakan. Baik, bismillah, mau bertanya, Ustaz. Silakan, bismillah. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Islam min nasihat. Ya Syekh, wa kaifa nu'ti nasihat ila al-mar'u alladhi yufariqu ma'ana. Yani laysa bimanhaj wahid. Idzan kaifa nu'ti nasihat hadha, ya Syekh? Baik, pertanyaan sebagaimana tadi dalil yang disampaikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ikhwah, bersaudara, dan agama kita adalah agama nasihat. Lantas bagaimana caranya untuk kita memberikan nasihat kepada mereka yang berbeda secara pemahaman manhajnya? نعم سؤال جيد. أولا لابد أن نفرق بين رجلين أو حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الذي يفترق معنا ويخالفنا أن يكون يعني طالبا للحق،
فمتى ما تبين له الحق فإنه يتبعه. الحالة الثانية أن يكون هذا المختلف معنا متعصب لما هو عليه ولا يقبل الحق. فهذا الثاني المتعصب للحق الكلام معه مضيعة للوقت، فندعو له بالهداية وأن يشرح الله قلبه للحق. أما الثاني وهو الذي هو يفترق عنا لكن ليس بمتعصب لما هو عليه، فهذا نبين له، طبعا ندعو له كالأول، ولكن أيضا نزيد البيان له والتوضيح والشرح بالتي هي أحسن حتى يشرح الله قلبه. ونحن مع هذا كله نعلم أن علينا الدلالة والإرشاد، أما التوفيق للهداية فإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله تعالى أعلم. الحالة الأولى يعني طالب، الحالة الأولى من طالبا للحق، طالب ليس طالب للحق لإشارة الضلالة. لا، الحالة الأولى يعني الأولى يكون هو يريد الحق لكن هو يخالفنا، لكن هو ليس بمتعصب. الثاني لا يخالفنا ومتعصب. Jazakallah khairan. Ini merupakan pertanyaan yang sangat baik yang ditanyakan kepada Syekh Hafizallah Ta'ala. Ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepada orang yang menyelisihi agama ini, maka kita harus mengetahui dia dari keadaan yang seperti apa. Nah, ketika kita ingin berdakwah, kita juga harus memperhatikan keadaan dan mengetahui keadaan orang yang akan kita dakwahi, yang akan kita sampaikan nasihat. Kita harus mengetahui apakah dia termasuk daripada golongan yang pertama atau golongan yang kedua, keadaan yang pertama atau keadaan yang kedua. Jadi keadaan orang yang kita dakwahi itu ada dua jenisnya. Pertama, dia tidak fanatik, tidak fanatik. Dia berupaya terbuka untuk mencari kebenaran. Maka orang yang seperti ini atau keadaan yang seperti ini kita sampaikan dengan kalimat yang baik. Apa yang menjadi perkara yang dia selisihi, kemudian selanjutnya kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, agar Allah memberikan taufik kepada dirinya mendapatkan hidayah dan mengikuti apa yang menjadi kebenaran. Adapun keadaan yang kedua, yaitu muta'assib, la yaqbal an-nasihah, dia fanatik dan tidak terbuka, dia tidak mau menerima yang menjadi kebenaran. Maka tentu orang yang seperti ini tidak perlu kita bersusah payah untuk menyampaikan nasihat, karena kita tahu sebagaimana apapun usaha kita di dalam menyampaikan nasihat dan kebenaran, karena dia tahu apa yang menjadi nasihat yang kita sampaikan ini adalah menyelisihi keyakinan dia, sedangkan dia sudah fanatik dengan apa yang menjadi keyakinan dia dan dia tidak akan menerimanya, maka kita tidak perlu bersusah payah di dalam menyampaikan nasihat tersebut kepada orang yang memang betul-betul tidak mau menerima nasihat. Adapun taufik dan hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Adapun kita hanya bisa menyampaikan nasihat. Untuk urusan hidayah itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya. Iya, silahkan Ustaz. Ya, jangan takut Bapak Ibu, menggunakan bahasa Indonesia juga boleh ya. Iya, tidak mesti harus pakai bahasa Arab ya. لم يقنط الناس لا يعترضون عليه أو يعترضون اعتراض شديد يعني خفيف لا يقنط.
Ya, fadhol Ustaz. Iya. Pertanyaan dari moderator kita, ini ada pertanyaan ya. Ini bukan bisik-bisik rahasia, insyaallah ini pertanyaan ini. Al-Ustaz bertanya tentang bagaimana seorang posisinya dia menjadi imam, sedangkan makmum itu terbiasa melaksanakan kunut ketika salat subuh, sedangkan dia tidak melaksanakan kunut. Maka Syekh bertanya, apakah terjadi pertentangan di antara makmum ketika dia menjadi imam tanpa kunut? Ya, terjadi pertentangan kata Ustadz, tetapi pertentangannya tidak keras, tidak besar. Maka kalau memang pertentangannya hanya ringan, tidak terlalu besar, maka pada asalnya yaitu dia tidak salat dengan melaksanakan kunut. Ya, salat subuh tidak menggunakan kunut kalau memang pertentangannya tidak besar. Ini jawaban daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz. Fadhal. لأن القنوت ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو يخص به صلاة الصبح واعتياده هذا يعني بدعة وليس من السنة. نعم. لا يوافق الناس على البدعة. Baik, jazakallah khairan. Ada tambahan lagi nasihat yang berkaitan tentang pertanyaan yang tadi juga. Masalah kunut pun itu bukan perkara sabit, perkara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang kita lakukan. Bukan perkara yang sabit, perkara yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan di dalam agama ini. Dan tidak diperbolehkan juga kita mengkhususkan di dalam satu salat, contohnya salat subuh. Dan ini dapat menggiring pelakunya menyelisihi apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah Rasul, maka itu masuk ke dalam kategori bid'ah. Dan kita tidak diperbolehkan mengajak umat ini untuk menyelisihi apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya pertanyaan terakhir. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا يجب علينا أن نؤمن ما أنزل الله على من القرآن أو من لسان رسوله. يجب علينا أن سؤالي ما معنى الكلمة سفلت الشياطين عند صحيحين، ورأيت كثير من المسلمين يجهل عدد منه لوضع الأمور لحرمان المسلمين الآخرين من خيرات رمضان وبركاته. كيف نتعامل مع هذا الدليل؟ كيف تعامل مع هذا الحديث؟ شكرا. السلام عليكم. يعني سؤالك أن الحديث سفلت الشياطين ومع ذلك نجد أن هناك مشاكل تكون بين الناس في نهار رمضان. نعم. والمعاصي. نعم. صفدت الشياطين ومردة الجن في رواية أخرى. فالتصفيد هو أن تربط بالسلاسل، فالذي يربط هنا الشياطين يعني الكبار، ومردة الجن أيضا العتاة الكبار. أما الصغار فإنها لا تربط ولا تسلسل. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني الذي يأمر بالشر ليس هو الشيطان فقط، بل كذلك عندك النفس الأمارة بالسوء، كذلك يعني صديق السوء. هذه كلها يعني تحث على الشر. فرمضان إن لم يغتنمه الإنسان في تزكية نفسه فإنه لن يستفيد منه. رمضان موسم لتزكية النفس، فالمسلم قبل رمضان يهيئ نفسه لاستقبال رمضان بأنه سيكظم غضبه، بأنه سيقبل على طاعة الله، بأنه سيبتعد عن المعصية. أما من لم يهيئ نفسه لذلك وعنده رمضان مثل باقي الأشهر، يفطر في رمضان، يعصي الله في رمضان، فهذا يعني نفسه شريرة ونفسه سيئة والعياذ بالله تعالى. فهذا موجود ولا يعني يتنافى مع الحديث.
ولكن كما جاء في الحديث أن أبواب الجنة تفتح ولا يغلق منها باب وأبواب جهنم تغلق ولا يفتح منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالذي يستجيب لهذا النداء هو الذي يستفيد، ومن لا يستجيب فإنه يكون قد أعرض عن الله عز وجل ولا يكون قد أقام وجهه للدين حنيفا. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita tahu bahwasanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan suffidatis syayatin, atau dalam riwayat yang lain maradatul jin. Syaitan itu dibelenggu ataupun jin pun dibelenggu. Maka yang dimaksud dengan syaitan yang dibelenggu di sini adalah yang masuk kategori kibar. Bahasa kita apa, Pak? Senior ya. Iya. Ya, yang pangkatnya udah di atas lah ya. Iya, adapun yang tidak diikat itu adalah yang di bawahnya. Artinya yang dibelenggu di sini, yang diikat di bulan Ramadan yang dimaksud dari hadis tersebut, sebagaimana penjelasan Syekh Malik Husain Sya'ban hafizallahu taala, yang diikat di sini adalah yang kibar. Ya, yang senior. Adapun yang junior itu tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya catatan, nasihat yang diberikan oleh beliau, bukan hanya Allah yang mengikat jin ataupun syaitan, tetapi juga kita seharusnya ada yang kita ikat, ada yang kita kekang. Apa itu? Al-ammarah bisu, jiwa kita yang senantiasa membawa di dalam perkara yang buruk. Kita harus mengekang jiwa kita. Kita harus mengikat jiwa kita ini agar tidak mengarah kepada perkara yang buruk. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga, bukan hanya jiwa yang buruk ini kita kekang, tetapi juga persahabatan yang buruk. Ya, kita harus kekang. Artinya harus kita ikat. Tidak boleh kita bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Ya. Bulan Ramadan ini merupakan musim litazkiyah an-nafas, merupakan bulan untuk mensucikan jiwa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berupaya mensucikan jiwa. Sehingga seharusnya seorang muslim tatkala dia akan bertemu dengan bulan Ramadan, dia akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, sebelumnya dia telah mempersiapkan jiwanya dengan baik untuk ketika nanti dia berjumpa dengan bulan Ramadan, jiwanya sudah siap untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya baghiyal khair, ketika membahas tentang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu, maka lanjutan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Terdapat panggilan kepada manusia di bulan Ramadan ini, ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang senantiasa berupaya untuk melakukan kebaikan, maka sambutlah datangnya bulan Ramadan dengan melaksanakan kebaikan tersebut. Kemudian orang-orang yang terbiasa melakukan keburukan, tatkala datangnya bulan Ramadan, hendaknya dia menahan diri untuk melakukan dan melanjutkan keburukan yang pernah dilakukan sebelum bulan Ramadan. Maka hendaknya kita menahan diri daripada keburukan. Bukan hanya syaitan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga dituntut untuk menahan jiwa kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memenuhi panggilan ini untuk melakukan kebaikan, maka dia akan beruntung. Dan siapa yang berpaling daripada panggilan ini, kemudian dia selalu hanyut di dalam keburukan, maka dia berada di dalam kerugian. Inilah beberapa nasihat daripada pertanyaan yang terakhir ditanyakan. Khitaman. Baik, sudah masuk azan ya? Ya, alhamdulillah. Ya.